derajat ya. Efeknya nanti takutnya kandungan sulfur tinggi, hujan asam wilayah sekitar daerah sini. Itu. Makanya kita jaga di atas 120. Tapi Tahu kerjanya kenapa itu SCAP ditambahin selain kan, untuk memanas tapi gimana? sekunder, dia juga mempertahankan panas flugas ini. Ya, gua ditambahi kan Mas. Ditambahi temperatur Mas. Temperatur Per bagian. Oh, Mungkin ada nih. Ada. Gua ada iso nganu perkiraan Mas. tapi Sampai di sedikit banyak Ika nggak ada ya? Nanti Ika belum ada. kita di pengoperasian gitu Mas. Kalau yang Ika belum ada ya? Guru. Berapa tadi di atas 100? Di atas 120 untuk outlet flugas kita jaga segitu. Pak. Seolah-olah perbagian ini ono nganune lho Mas, kisaran temperatur yang diperbolehkan lah ya. Enak. Sambil ngelatih teman-teman nganu nanti feelingnya nanti waktu. Jadi kalau SCAP ya ini kan selain untuk manasin udara sekunder dari F-Defense, dia kan juga menjaga temperatur outlet flue gas setelah RAH ini yang mau keluar di atas 120. Kok bisa? Kenapa Pak? Gimana? Ini kan SCAP ya. Iya. Nanti ada keterangan. Dia fungsinya kan buat memanas udara sekunder di awal Iya. sebelum ke RAH. Selain untuk manasin udara sekunder, dia juga untuk mempertahankan panas outlet flue gas sebelum keluar ke atmosfer di atas 120. Mempertahankan di Iya, kisaran menang. 120. Di atas 120. Karena di sini sudah di atas 100 kan. Keluar SCAP. Kalau Mungkin simpelnya ya ya. ini ya. Ini misal flue gas ya, flue gas Iya. setelah pembakaran untuk perpindahan kalor panasnya kan dia udah diserap seperti berapa apa ini layer ini seret Iya. sampai sini turun, ada lagi economizer penyerapan panas, tubular editor penyerapan panas lagi, economizer penyerapan panas lagi. Yang ditakutkan setelah RAH terakhir penyerapan panas drop temperaturnya. Makanya Oh, berarti buat nganu menaikkan. buat ini Dalam jaga. artian itu jaga. Jadi selain dia untuk manasin secondary air kan udah panas belum masuk RAH. Otomatis penyerapan secondary air yang di RAH ini Iya. nggak terlalu ini tinggi. Otomatis kalor panasnya dia setelah RAH yang flue gas masih di atas 120. Itu hubungannya berarti ya. Ya kan? Nanti kan ada tetap jaga itu Pak. Sebenarnya kalau kita bicara uang kan mending nggak usah SCAPH, tapi kita pakai langsung RAH. Biarin RAH flue gasnya di bawah 100 pun biarin. Ngerti nggak maksud saya Pak? Oh, kalau nggak Jadi kita memperdulikan lingkungan. Iya, maksimalkan Oh, iya. panasnya semua. Yo, kalau nggak ada perhitungan ke lingkungan. Kedua lah. Itu. Cuman Ya, kalau kan? di Rembang Mas, Dicemar. di Rembang itu nggak ada SCAPH, nggak ada tubular. Tapi outletnya itu kisaran 170-an. Anu tapi dia kalau dia ada SCAPH itu kalau dia rawan di RAH itu kalau dia temperaturnya kurang tuh rawan cucuknya itu mampet. Mampet ya. Iya. Sumbat. Ya, hampir sama di apa? ya apa? Air preheater. Air preheater, APH itu loh, ya kan? Mampet dia. Ya, oke. Tuh, di selain hujan asam dia juga ngalamin APH juga. Oke. Kami balik. Emang Mas untuk Mas Tempat saya nggak ada SCAPH makanya saya Nggak ada. nggak ada makanya sering mampet di sana. emang untuk temperatur gas buang itu berapa untuk yang akhir di stack itu Mas? Kalau amannya Mas kita jaga di atas 120. Di atas Di atas 120. 120. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Pokoknya di atas 120 dikit lah, 130, 140. Kalau sampai terlalu tinggi, misal 200 atau 300, indikasinya apa? Hujan asam tadi? Bukan. Oh bukan ya. Pemanasan sampean ini nggak maksimal, pembakaran sampean. Penyerapan panasnya sampean bukan di area sini. Nggak terserah. Kan kita Oh. butuhnya penyerapan panas di area ini seperti Iya. buat produk apa? Mainstream kan. Mainstreamnya di Kalau sana. sampean terlalu mundur ke sini, Kalau udah ke sini itu udah beda. Oh, iya. berarti kan Mainstream itu yang bukan penyerapan maksimal di sini, tapi kebuang energi sampean kebuang. Percuma jadi. Jadi ini Bro. jangan salah sangka ya Ru ya. Jadi lane yang merah itu bukan laju steamnya. Nah ini cuma nanti pengambilan. Flue gas. Oke. Panas gas sisa pembakaran. Iya. Enggak tanya. Ngerti nggak ya? Apa-apa. Kalau dia terlalu rendah Mas? Kalau terlalu rendah, nggak apa-apa. Yang penting masih di rank normal di atas 120 derajat. Jangan sampai ngedrop ya. Yang dikhawatirkan kalau di bawah 120 tadi kandungan sulfurnya tinggi. Kalau sampai keluar ke udara bebas, hujan asam. Oh kalau. Jadi dia cari Lingkungan aman sekitar sama yang sebenarnya. hujan asam. Iya iya. Jadi dari titik aman itu di atas 120. 120.
makanya dijaga. Abdel ngerti kayaknya ya. Nggak apa-apa tambahan aja, bukan bidangnya apa. Nah, ini siklusnya, Kamu lebih siklusnya. paksa. Sak sloki desain sak botol, luber tak. Ini kan ibaratnya boiler pembakaran lah. Ini supply yang biru-biru ini udara untuk tambahan pembakaran. Kalau yang merah ini kan Ini sing di gas kali iki lho, sisa pembakaran. telu iki lho. Tapi Iki boiler. tapi jujur ya Bang, ngerti kan Abdel? Kak ini buat tambahan ilmu dah. Iya. Mas, Ya kalau boleh nanya nggak Mas? ya. Itu kan yang PAFA tuh cuman kalau dari sini kan lainnya cuman ke Cold Air aja. Terus yang B ke RH aja. Apakah dia yang A itu bisa ke RH juga atau switch gitu Mas? Atau cuman kayak gitu doang? Ada interview. Itu Nanti nyambung itu. Nanti Yang mana? Itu yang A. Ini kan lo. Ya, itu yang nyambung itu. yang Kamil itu. Ini maksudnya ya ini salah ini maksudnya ini kan harusnya dua yang keluar, dua ke Cool Air, dua ke RH. Iya. Cuman ini jadikan satu, cuman ini penamaan kita buat dua ini. Single diagram Ya. Ya, berarti bisa. Cuman itu penamaannya kan PAVN A, PAVN B dikira sendiri-sendiri. Enggak, sebenarnya Sebenarnya ada dua. sama. Bisa. Ada interkoneksi juga. Boleh lanjut? Iya Mas. Itu bagian-bagian equipment dalam sistem udara dan gas buang. Boiler, itu boiler sendiri ialah mesin konversi energi yang berfungsi mengubah air dari fase cair menjadi fase uap bertekanan dan temperatur tinggi atau superheat. Untuk proses perubahan fase tersebut membutuhkan energi kalor dalam jumlah besar yang diperoleh dari proses pembakaran secara kontinu di dalam ruang bakar. Bahan bakar yang dipakai dapat berupa bahan bakar padat, cair, dan gas. Pada boiler, air digunakan sebagai fluida kerja karena harganya murah dan mudah diperoleh. Makanya kenapa kebanyakan PLTU taruh di samping laut, karena bahan bakunya banyak melimpah. Jika air dipanaskan terus-menerus sampai suhu tinggi hingga menjadi uap superheat pada ruangan tertutup, maka akan menjadi bertekanan tinggi. Karena jika air dipanaskan terus-menerus sampai suhu tinggi hingga menjadi uap superheat, volume akan meningkat sekitar 1.600 kali dari volume air murni, memuai dia. Kita dari merah itu ya. Volumenya akan meningkat sekitar 1.600 kali dari volume air murni. Berarti umpama kalau dia manasin 1 liter air ya Volume tekanannya kan memuai dia. 16 kali ribu ya. 1.600 kali ribu. Berarti kalau kita panaskan 1 meter kubik 1 ton nih, 1 ton air jadinya 1 meter kubik air 1 meter kubik air berapa liter? 1.000. 1.000 liter. 1.000 liter. Berarti 16 juta 1.000 kali 1.600. 1.600 Tambah nole. meter kubik berarti. Ya, volume. Volume yang isi ruangan itu kan memuai dia kan berarti ya. Iya. Karena penuhnya apa? Memuai uap tadi kan. Iya. Volumenya meningkat. Dipanaskan. Pada kondisi demikian, uap tersebut dapat menghasilkan tenaga yang Di foto ya menyerupai itu ya? mesiu yang Volumenya mudah akan meledak. meningkat itu di foto ya. Iya Pak. Nanti share di grup. Volumenya akan meningkat 1.600 kali. Nanti Bang Ustadz yang kirim video sudah ada 2 lengkap dari awal. Berarti kalau Nih, prinsip kerja boiler. Inlet water umpama dari BFP ya. Ini yang atas steam drum. Jadi inlet dari BFP air masuk ke steam drum. Nanti di steam drum akan dipisah antara uap sama air. Karena sebelum ke steam drum kan udah dipanasin dari LPH PH kan. iya benar. Jadi nanti uap yang ibaratnya uap jenuh satu steam dia akan naik ke proses lanjut di area ini, jebing-jebing main steam. Kalau yang air dia akan turun ke pipa-pipa downcomer. Tahu downcomer? Yang Ya. 4 itu. Pelatih. Nah, kalau di sini kan pakai natural sirkulasi kan. Kalau yang pernah ke Python kemarin ada pompa bantuan kan, Ya. BCP namanya, Sirkulasi paksa. boiler sirkulasi pump. Booster. Dia bantu ini sirkulasi naik
ke steam drum. Karena dia speknya lebih besar boilernya, kapasitas juga lebih tinggi. BCP boiler sirkulasi valve. Jadi nanti air turun ke dalam kamar, Turun ke masuk bawah itu Pak. iya ke lower heater, masuk ke tubing wall tube. Ini ibaratnya ruangan bakar boiler ya. Iya. Jadi air turun dari steam drum ke pipa dalam kamar, turun ke lower heater, masuk ke wall tube. Ini umpamanya wall tube ya. Iya. Di area wall tube, karena ada panas pembakaran yang tinggi, air yang berat jenisnya lebih besar dia akan menguap jadi steam. Karena berat jenisnya lebih ringan, dia natural naik ke atas. Untuk ini laluan dari udara ya, udara sama bahan bakar. Tinggal Dari waterwall kemana dia mas? Kemana? Dari waterwall itu kemana mas? Dia? Dari waterwall, Ya. wall tube, Ya. naik langsung mas ke steam drum lagi dia. Dia naik ke steam drum, setelah nguap dia lanjut ke panas laten. Proses lanjut ke main steam, pipa-pipa main steam. Untuk yang air yang enggak jadi uap turun lagi dia, sambil diisi terus dari BFP tadi yang sana. kan ya. Ada kan enggak? Bidi bisa Dari Pak, gambarnya. Bidi Bisa. bisa paham kan? Bisa paham nggak dari gambarnya? Kalau dari gambar ini masih agak Bingung ya? Ya. Karena beda. Iya, beda. Sebenarnya nggak langsung ke ada urutannya memang. Ya, cuman Itu. Ini sederhana Ya, ya. Ini sederhananya. sederhananya. Kalau kamu samain sama di kita memang. Ya ibaratnya kayak ini kan dari BP ya, Itu. isi Ya. Ini dasar. ya, Dasar isi, aja. isi steam drum, air yang udah terisi kan dari BP tadi udah dipanasin dari LPH, PH. Otomatis di sini juga udah panas. Yang uap lanjut ya ke proses lanjut ke pemanasan main steam. Kalau yang air dia akan turun pipa dan kamar masuk ke wall tube furnace. Nah, steam outlet itu dia ke superheat. Ya kan? Di akhirnya nanti setelah masuk ke area furnace dia kembali ke steam drum, panas uap lagi lanjut ya proses lanjut untuk produk main steam. Ini garis apa? Air levelnya turun Sederhana. diisi terus sama BFP. Nanti kan ada ini juga kan urutan eco Iya. Ya. dulu ya kan? Mungkin kamu bingungnya di situ. Nanti ada gambarnya. Dari gambar ini Ya. juga agak bingung nih Mas. Itu lihat ya alirannya yang Gas masuk. Ini kan ya yang dari water inlet. Yang ini Ya, terus oh water inlet ya, ya. terus yang dipanasin tuh kan ya Mas ya. Nah, tuh di ujungnya itu kan bakal ketemu tuh antara air panas sama dengan air dingin. Nah, tapi kan dalam konsep apa namanya? Konsep. Konsep yang ini ya yang bakal terjadi Water hammer. pertama kan perbedaan temperatur Panas. panas lah gitu ya. Tapi ini ya dia bukan air dingin. Bukan dingin yang Yang Makanya inlet di ini BFP water masuk tadi kan tangan. ada pemanasan awal. Bukan berarti dia biru itu Itu. Iya, bukan biru dingin maksudnya kan? dingin banget enggak. Dia kan sebelumnya udah ngelewatin apa yang dari sebelum yang ada Nah, itu. Mas Rajat lagi ini loh. Ya, Aha. derator. Sebelum darat tuh ada LPH. Oh ya ya ada Ya, ada LPH. Generator terus ke APH. Itu kan udah panas. Ya. ini udah 200 temperaturnya. Ya, udah 200. Berapa? 200 Di mana? KPH. KPH. Oh, APH ya. Kalau derator tadi kan belum. Masih 100. 100. Setelah lepas dari area Kalau turbin 200 masuk safety boiler. valve derator kerja itu. Masuk boiler kan tadi dipanasin ini, Mas. Besaran extraction. Dipanasin ekonomisir juga kan. Iya. Ya. Ah, itu. Sebelum masuk ke apa Ya. itu? Ya, makanya Memang enggak. urutannya itu nih. Ya. Gimana ya? Ya kan? Itu. Digambarin maksudnya tuh digambarin airnya itu dia lihat ekonomisir dulu. Oh, belum. Nah, itu tadi masih sederhananya. Santai. Pasti kalian dia tadi kok Ya, kok ada aku ya. bingung. Secara Ini garis kan flue gas. Beda. Tadi Ini air. siklus gas. Iya tadi. Cuman ini kan Dia yang lebih yang ke dilalui flue flue gas. gas tadi apa aja? Ini. Kalau airnya ke steam, bingung kamu pasti tadi. Ya Mas, mumpung balik lagi tadi saya. Yang mana? Oh, iya, Mas. Tentang masalah Ya, ini ya. semua ya. Ada masalah sistem bahan bakar yang ada yang pas masuk furnace ada yang bahan bakar kayak kebakar keduluan. Nah, di sisi lain kan pasti ada keterlambatan pembakaran. Nah, terus tuh bagaimana sih arti dari keterlambatan pembakaran dalam sistem
udara ini sama gas buangnya Keterlambatan. pembakaran kan di sisi lain tuh ada yang kayak pembakaran Ibaratnya pembakaran mundur kalau itu ya. Maksudnya tuh kayak gini mungkin ya. Yang Sisa. seperti kita bilang kan kita jaga temperaturnya biar dia harapannya itu dia ini batu bara terbakar di Terbakar, kurnis, iya. bukan terbakar Dia di nggak kurnis kan. terbakar, satu. Itu kecepat kalau dia terbakar di kurnis itu terlalu cepat maksudnya kan. Ya. Kalau dia telat terbakar tuh maksudnya kayak gimana gitu maksudnya ya. ya itu Oh. Oh, kalau dia paham nggak mas maksudnya? Pertanyaannya. Telah terbakar. Ya. Di sisi ini terbakarnya bahan bakar. Ya. Kandungan karbon sama DSP tadi tinggi. Kalau Biasanya apa? ada Kalau cek apa sampel. dulu? Kalau apa? Kalau telat kebakar kan ya, Ah ibaratnya ya itu. telat kebakar, ya otomatis nyampe sini pun yang kandungan karbonnya masih tinggi, nggak kebakar maksimal dia. Mundur, otomatis kebanyakan di sini ya, sampai ke belakang. Oh iya betul. Ah berarti apa? Gemuk. Apamu yang kurang? apa ya kalori batu bara Oh, bukan. Kalau kalori juga pengaruh mas. Udara bakarnya kurang. Apa lupa? Gemuk jadinya. Volatil kalau nggak salah kandungan Ya kan? karbon itu. Ya gemuk. Volatil. Gemuk itu dalam artian itu tadi. Ya, ada yang dimaksud saya apa? Udara Maksudnya yang bakarnya volatil kurang. itu kan. Ya, Ya kan? batu bara itu ada Betul. apa ya? Itu. Unsur volatilnya yang berbeda-beda. Kayak batu bara emersi, LFC, dia emang tinggi sendiri. Nanti larinya iki Mas ke settingan apa IDFD. Wah, perlu Iya, kamu nanti. ini berarti Iya. kayak batu bara. Ya nanti bahan bakar lah ini. Sabar. pelan-pelan. Enggak sih, enggak. Biasanya mas ya, kalau emang batu bara yang Nanti volatilnya larinya ke Jempol ini. banyak, saya akan mencatat. Penyettingan. kalau volatil tinggi cepat kebakar kan ya? ya Kayak pertama ya Kayak pertama. Kebakaran kan? Kalau volatilnya Ya, rendah, kan lu tuh, Bang Edi ya, juga. lama kebakarnya. Ya. Biasanya kalau yang lama kita antisipasinya kita taruh layer yang paling bawah biar agak panjang. Yang ini mas, Nanti kayaknya yang ini mas. terasa nanti nih bagaimana? Iya. Lugas dulu. Lu gas dulu. Nah ini ku catat nih batu bara. Fokus. Nanti belajar bikin kayak batu bara. Notulen. Oh iya. Oke, lanjut. Ini flu gas dulu. Itu Itu nanti macam ada perpindahan penyettingan panas ini, ya. pada Apa boiler. handling? Dengan proses pembakaran. handling Untuk perpindahan panas konduksi, perpindahan panas secara merambat yang terjadi pada benda padat. Contohnya kayak di ini area Wolcup. Jadi pemanasan dari pembakaran kan batu bara ada. radiasi ya. Ini radiasi yang radiasi ini perpindahan panas yang dipancarkan dalam bentuk gelombang panas yang lintasannya menembus ruangan atau benda yang dilalui di mana benda tersebut akan menerima panas. Contohnya kayak di tengah-tengah furnace ini, furnace kan pembakaran di tengah-tengah. Dia cuma pancaran panasnya aja ya yang nempel di Wolcup. Ya. Kalau yang untuk konduksi perpindahan panas secara merambat yang terjadi pada benda padat. Benda padat contohnya ini pipa Wolcupnya itu. Jadi setelah kena radiasi panas yang sisi luar dia merambat masuk ke dalam sisi dalam Wolcup, Si airnya. dalam pipanya. Ya. Kalau yang konveksi perpindahan panas pada fluida cair atau gas yang sedang bergerak atau mengalir. Contohnya ya dalam Wolcupnya itu air kan gerak terus ya, turbulen. Ketika kena sentuhan panas yang sisi dekatnya pipa, otomatis dia gerak nyebar pemanasannya. Contoh konveksi. Pelajaran SMA. Yo. Kan pernah Kamu SMA kan sering ya? nempel gitu. Kan pernah Konveksi. SMA. Pernah, Pak. Nggak pernah. Konveksi sama bakso. Oke, Salsa. lanjut. Terus semua. Untuk sistem-sistem pada boiler ya, ada sistem air umpan. Sistem air umpan itu yang pengisian kayak steam drum tadi, feed water system. Air umpan. Untuk yang sistem uap ya yang dikeluarkan steam drum untuk produk lanjut main steam. Untuk yang sistem bahan bakar ya kayak batu bara, solar itu dari oil burner sama full burner. Untuk yang sistem udara bakar ya yang tadi dari udara primer sama udara sekunder. Untuk sistem gas buang atau flue gas ya tadi yang laluan alirannya itu ya. Ini gambaran lengkap PLTU ya, cuma ini bukan PLTU sini ya. Iya, itu mana ya? Pak? Ini kurang tahu kan? Kayaknya Rembang ini. Kalau yang awal pertama kita start ya ini ya, CWP misalnya, CWP. Sistem apa tadi? Cooling ya? Sistem cooling system ya? Cooling system. Cooling system dari air laut kita pompa CWP, dia masuk kondenser, langsung keluar. Nah, ini siklus Cuma semua ngalir. ini. Ini siklus semua ini. Overview. Jadi kan itu cooling system sendiri kan ini cuman start CWP, dia masuk kondenser langsung keluar. Sebenarnya di sini dibuatin overview bagus ya.
overview-nya sambil lihat. Nah kalau make up apa itu tadi air make up ya, air penambah yang dimaksud air penambah atau efisiensi ya dari sini. Ini kan dari ibaratnya ini WTP. RO ya, RO, WTP lah. RWT, WTP, DWT, baru nanti masuk CST. Mas Heru yang kemarin tanya CST, kondensat storage tank. Oh ya. Ini penampung air penambah kan, belum nambahin hot well. Kenapa kok hot well perlu ditambah? Biasanya ada kebocoran, entah itu di sepanjang jalur ini dia ada kebocoran di Lainnya. ring yang passing atau ada kebocoran di HPH, LPH, jadi ada pengurangan. Kalau nggak ada pengurangan harusnya normal, itu yang efisien. Jadi siklus ini harusnya siklus tertutup, nggak ada air yang keluar, nggak ada penambahan. Oh ya. Lanjut ya untuk air penambah, misal ini hot well udah ada isi ya, pompa CST ada yang masuk ke kondensat polishing sama kayak ini ya, mixbed lah untuk regen. Ada yang masuk ke bypass kalau normal, masuk blend steam yang kemarin dibahas Pak Edi, Oh ya. pemanas awal blend steam, masuk ke LPH 1, 2, kalau di sini ada berapa LPH? 2. 2. Iya. LPH 2 masuk daerator, di daerator dipanasin sekaligus buang gas-gas yang nggak kepakai Iya. kayak O2. Kenapa O2 dibuang? Takutnya kalau dia masuk sampai ke boiler terjadi Korosi. kebakaran, masih ada kandungan O2, Korosi. rawan korosi. Dari daerator dipompa oleh BFP lanjut ke HPH 1, 2, 3, dia naik masuk ke economizer. Nah, itu loh kayaknya itu ya. Gambar kayak gitu. Economizer ini kan Nah, itu air tapi itu. air yang tadi kayak siklus bukan sistem gas. Pasti gimana kayaknya kalau boiler harusnya gitu kan. ada economizer udah kan ini udah dipanasin semua Mas. Iya. Panasin temperatur udah tinggi, jadi nggak ada perbedaan terlalu jauh antara yang air pengisi sama yang di dalam steam drum. Sindrom ya. Setelah masuk steam drum tadi untuk air turun masuk ke wajib dinding pipa ini, panasin balik ke steam drum. Setelah nguap dia dilanjut ke area Superheater. superheater kan ada 2 Sini ada primary superheater sama secondary superheater. Kalau secondary ibaratnya kayak final superheater terakhir yang menuju ke turbin produk akhir. Jadi setelah terakhir ya secondary atau finali masuk ke area Turbin. ini ada 3 stage. Jadi kalau di sini kan cuma satu. Satu ya. Ini 3 stage tentunya nggak dirembang ya. Dia masuk ke turbin HP. Setelah gerakin HP putaran awal tinggi, dia kembali lagi ke boiler. Kembali cuma dinaikkan temperatur bukan pressure. Jadi diibaratkan kalau di Rembang ya, dia keluaran main steam ini 17 MPa atau 170 bar, temperatur 570. Jadi setelah gerakin HP, pressure turun dia sampai ke 4 MPa atau 40 bar. Temperaturnya turun juga. Tapi dikembalikan ke boiler untuk dipanasin lagi. Cuman nggak dinaikkan temperatur. Jadi yang temperaturnya tadi awalnya turun 350 dinaikkan lagi ke 570 buat gerakin IP sama LP. Gitu. Karena Nggak ngerti saya itu. Ya nggak ngerti lah beda. Enggak kalau di tempat sama kan cuma produk, dia langsung gerakin turbin, langsung kondensasi. Itu. Iya, dari HP sampai ke LP kan. Yang itu Pak. Jangan di anu. Jangan diingat. Oke, siap berarti Nanti dari final kalau di sini ya. ya Dari boilernya final aja. langsung turun ke turbin lah. Enggak usah dikasih ini ya. Langsung turbin kondensasi. Kayak Python plastik. Lah normalnya kalau air yang diisi sama air yang terkondensasi sama. Makanya itu yang efisien. Nggak ada penambahan dari CST. Kalau buat ada jaga-jaga aja berarti CSC itu. ya, kalau CST itu buat jaga-jaga kalau misal level hot well sampai rendah butuh penambahan Emang tambah dari CST. LED cuma dibuat jaga-jaga. Nggak pernah ngisi berarti Pak. Nggak tahu sih mas. Nggak pernah ngisi. Oh, Nggak tahu mana dia ya? udah marah. Ngisi ini CST. CST itu dari Kondensat tank. make up Ada kondensat tank. air make Nggak ada kondensat. Nggak ada. Nggak ada, makanya saya tahu. Langsung. dari Demin Iya langsung Demin kondensat. buat jaga-jaga berarti. Hot well langsung. Langsung ke hot well. Oh, Kondensat ini langsung ke hot dari well. DWT pompa ini. Iya. Make up ini langsung. Ya. Nggak ada penampungan CST. Kalau unit kecil gitu mas. Ya sama sih, cuman kan ditampung dulu lah berarti. Oh. Sebenarnya ya sama tampung dek
apa ini DWT sama DCST sama. Cuman ini kan lebih dekat di apa? Ya, Unit. biar takutnya Kalau kita langsung bener, tempat dulu juga gitu, nggak ada kondensator tank. Nah ini generator di sini kan letaknya lebih tinggi ya. Kenapa harus taruh di atas nggak di bawah ya, dekat pompa? Buatkan berapa fungsinya Apa, yuk? ini membantu kinerja dari pompa BKW. Iya bisa. Sama Bantu apanya? Bantu apanya? Kinerjanya. kenapa dia mau depan dia main? Bapak dia menjawab Pak. Iya. Dia berusaha. Ya itu Mas, kenapa pompa kan itu ya panas lah istilahnya ya di daerah itu. Sedangkan itu kan pompa ya. Nah, dari tingkat kepanasannya itu enggak dia kenapa-napa pompa. Enggak. Kan udah di spek dari pabrikan kayak gitu. Panasnya kan tetap dibatasi ya. 100 saja. Deratur. Nggak boleh di atas terlalu tinggi. Buka safety valve deratur. Makanya extraction itu dibatasi. Pemanasan awal di deratur kan ada extraction kan. Ya kan? Yang di deratur kayak yang kemarin aku tadi. Itu dibatasi. Kalau kamu terlalu tinggi, pressurmu tinggi jadinya di deratur. Buka nanti tembus. Tuh. Dia juga dipanasin pakai steam kan. Extraction itu kan ke deratur. Ya. 103 Iya. betul. Tuh. Ya ditaruh di atas itu tujuannya biar hindarin kavitasi pompa. Jadi seolah-olah Biar nggak ada udara rap. dia Isi nganu full terus, ya. inlet itu keisi terus, ngerti nggak? Iya. Kayak pompa rumah tangga itu kan harus inletnya keisi terus kan? Nggak masuk Ada angin. klep. Nah, biar nggak masuk angin sama kayak Itu, itu. biar nggak Kavitasi masuk biar nggak angin. masuk angin. Kavitasi itu, kamu masuk angin. Ya bahasa Angin ya. Antangin. Pompa udara. Tadi tujuan. Berapa itu yang dipompa? Berapa derajat? Mah, 100. 120. Kalau di tempat saya sudah 100. di 160. Nah, di atas 100. Di atas nggak boleh di bawah 100. Jadi tadi nanti takutnya Berarti dia ngomba air 160 derajat dia. Yang mana? 160. Iya, 160 derajat di pompa ya kayak gitu. Air Kenapa? dimakan uang di Ya, 100 ini derajat. larinya kemarin ya. Air Siklus ranking. Oke. Kenapa kalian nggak bertanya? Iya. Jangan sampai bertanya, saya juga nggak bisa soalnya. Dia tahu karena dia itu pressure tinggi makanya dia ini. Itu gitu jawabannya Tes, sebenarnya. Kalau dia pressure rendah dia Makin tinggi berubah. pressure-nya itu perubahan Dia masanya paksa jadi air. Semakin. Dia berubah air karena pressure itu tinggi. tinggi juga. Kalau dia Itu maksudnya- pressure rendah dia tuh Iya. berupa uap. Uap basah. Saya nggak ditanya. Nah, terus deratur kenapa kok dipanasi di Karena deratur? di sisi lain kan di sana itu ada diinjeksi chemical tuh di sana ada Terus? udara-udara apa namanya yang Terjebak ada. terlarut Udara lah, terjebak, bukan oksigen. udara terjebak. Enggak, apa namanya Justru senyawa. di deratur itu jangan sampai ada udara atau oksigen. Harapannya itu. Di aerasi. Tuh. Makanya deratur. Tujuannya di apa panasi pakai extraction itu. Makanya jangan sampai di bawah 100. Itu bahaya. Oksigennya tinggi. Mereka belum tahu. Ya itu tanggung jawab sama ya lah. Filter bukan ini kapan? Oh, di water ya. Feed water di sini turbin. Oh, tuh kapok. BFP. Ya, saya di sebelah juga turbin. Saya cuman ngoperasiin nambah level aja. Yang stop pompanya itu Turbin. Ya. Sama ini cuman minta doang. Dia cuma CF-nya, CV-nya. Iya kan? Ya lanjut ke draft sistem udara pada PLTU. Draft system adalah sistem udara yang terdiri dari 3 jenis peralatan utama, yaitu primary Itu di air fan. Di sini. Iku sih zaman Iya, biyen. ngono iku. Enggak ono liyane. Primary air fan, forced draft fan atau FD fan, serta induced draft fan atau ID fan. Dan dari masing-masing mempunyai peranan sebagai berikut. Untuk primary air fan disebut dengan primary air fan berfungsi untuk mendistribusikan batu bara
yang sebelumnya telah dihaluskan di dalam mill atau pulverizer menuju ke ruang bakar atau furnace atau boiler. Selain untuk mentransfer batu bara dari mill, PAVN juga mensuplai 30% udara pembakaran. Kan dia mentransfer pakai udara, otomatis masuk ke furnace. Dia juga mensuplai udara pembakaran.